Hai, selamat datang di Sinema 8. Apa kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga teman-teman bahagia selalu, banyak rezeki dan tidak lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas sebuah drakor yang bercerita tentang kehidupan seorang anak yang dijadikan jaminan atas hutang ibunya. Apa yang selanjutnya terjadi pada anak tersebut? Apakah ibunya akhirnya bisa membayar hutang dan menebusnya? Inilah alur cerita film Bound. Dalam sebuah KTT ekonomi Cina dan Korea Selatan, Seung-gi didaulat menjadi penerjemah Menteri Ekonomi Korea Selatan. Ia sangat pintar dan bisa berbicara bahasa Mandarin dengan sangat fasih. Di sela-sela pertemuan itu, Seung-gi pergi ke toilet dengan gugup. Tiba-tiba, Jong-bae meneleponnya. Jong-bae mengatakan bahwa dia menemukan seseorang yang mereka cari selama ini. Ia meminta Seung-gi untuk kembali ke Korea Selatan secepatnya. Seung-gi pun segera meninggalkan pertemuan itu dan menuju ke bandara. Di perjalanan, dia membayangkan masa kecilnya. Suatu hari, di tahun 1993, Jong-bae dan Do-suk adalah penagih hutang di kota Incheon. Mereka pergi ke Chinatown untuk menagih hutang. Saat itu, Seung-gi dan ibunya berjalan ke arah mereka. Ketika ibu Seung-gi melihat Do-suk, ia segera berbalik dan pergi. Do-suk mengejar mereka dan segera menghentikan Seung-gi dan ibunya. Jong-bae dan Do-suk segera menagih hutang ibu Seung-gi yang sudah lama tidak dibayar. Ibu Seung-gi meminta perpanjangan waktu dengan alasan ayah Seung-gi telah meninggal dunia. Do-suk kemudian menunjukkan perjanjian hutang piutang mereka. Tiba-tiba, Seung-gi mencubit tangan Do-suk hingga Do-suk kesakitan. Do-suk memarahi Seung-gi karena perbuatannya. Tapi Seung-gi justru tidak takut menatap Do-suk. Do-suk kemudian berniat menjitak Seung-gi, tapi justru mengenai ibunya. Ibu Seung-gi marah dan Seung-gi pun berteriak minta tolong. Hal itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Do-suk dan Jong-bae merasa mereka tidak bisa berdebat di situ. Akhirnya, Do-suk meminta jaminan atas hutang ibu Seung-gi. Tapi ibu Seung-gi tidak punya apa-apa sebagai jaminan. Akhirnya Do-suk mengambil Seung-gi dan membawanya sebagai jaminan. Dia meminta ibu Seung-gi untuk segera membayar hutangnya agar bisa bertemu dengan Seung-gi lagi. Seung-gi dan ibunya pun menangis, tetapi Do-suk tidak main-main dengan perkataannya. Akhirnya, Seung-gi pun dibawa Do-suk ke rumahnya. Di perjalanan, Seung-gi terus menangis dan membuat Do-suk kebingungan. Do-suk mengambil boneka panda kecil dan memberikannya pada Seung-gi. Do-suk menjelaskan pada Seung-gi bahwa besoknya dia bisa bertemu dengan ibunya lagi. Do-suk yakin ibu Seung-gi bisa segera membayar hutangnya karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara itu, ibu Seung-gi mendatangi tempat kerja ayah Seung-gi dan meminta bantuan. Tetapi bosnya mengatakan bahwa dia sudah membayar semua gaji ayah Seung-gi. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa ternyata ayah Seung-gi tidak meninggal, melainkan berselingkuh dan pergi dengan wanita lain. Diketahui juga bahwa ternyata ibu Seung-gi adalah seorang imigran gelap dari Cina. Akhirnya, ibu Seung-gi menelepon seseorang dan mendapatkan uang untuk menebus Seung-gi. Dia segera memberitahu Do-suk bahwa dia telah mendapatkan uangnya. Akan tetapi, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya untuk dideportasi kembali ke Cina. Do-suk menunggu ibu Seung-gi di kantor untuk menebus anaknya. Tetapi setelah lama menunggu, ibu Seung-gi tidak juga muncul. Dengan marah,
Dosuk meminta Seunggi mengatakan di mana ia tinggal. Namun Seunggi tidak mau memberitahunya. Seunggi justru keluar mobil dan melarikan diri. Mereka mencoba mengejar Seunggi, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Mereka hanya menemukan salah satu sepatu Seunggi. Seunggi menuju tempat tinggalnya yang ternyata adalah sebuah kontainer kecil. Dia masuk ke dalamnya, tetapi tidak menemukan ibunya. Dia kelaparan dan menemukan roti beserta susu di kulkas. Seunggi kemudian makan sambil menangis. Esoknya, Dosuk menemukan ibu Seunggi di kantor imigrasi. Ibu Seunggi meminta Dosuk menghubungi pamannya untuk mengambil uangnya. Dia juga memintanya menyerahkan Seunggi pada pamannya untuk diadopsi. Ibu Seunggi memberikan pager dan foto dirinya dengan Seunggi pada Dosuk. Sementara, Seunggi memutuskan untuk pergi mencari ibunya. Tetapi dia pergi tanpa arah. Hingga malam tiba, seseorang berusaha mengambil tasnya. Tiba-tiba Dosuk datang dan memukul orang itu. Seunggi kemudian meminta Dosuk untuk membantu mencari ibunya. Tetapi Dosuk berkata bahwa ibu Seunggi sudah dideportasi ke Cina dan Seunggi tidak bisa bertemu dengan ibunya lagi. Mendengar hal itu, Seunggi menangis dan berniat pergi mencari ibunya. Dosuk kemudian memeluk Seunggi dengan erat. Sejak itu, Seunggi tinggal dengan Dosuk dan Jongbe. Seunggi mulai terbuka pada mereka berdua. Dia membantu membersihkan rumah tanpa diminta. Seunggi pun semakin dekat dengan mereka. Sebenarnya Dosuk sudah tidak memikirkan hutang ibu Seunggi lagi. Hingga suatu hari, paman Seunggi menelepon dan membuat janji untuk bertemu. Dia ingin mengambil Seunggi dan membayar hutang ibunya. Padahal saat itu, Seunggi mulai merasa nyaman tinggal bersama Dosuk dan Jongbe. Suatu ketika, Seunggi memberikan Dosuk sebuah nama baru, yaitu Park Songbo. Sebuah nama yang dia baca di banner pinggir jalan. Di hari-hari terakhir mereka bersama, Dosuk membelikan baju dan makanan kesukaan Seunggi. Dia bahkan membelikan tiket konser dan menontonnya bersama-sama. Di mobil, Seunggi memutar CD yang diberikan Dosuk di konser tadi. Seunggi sangat senang dan kemudian memeluk Dosuk. Sesampainya di rumah, Dosuk memberikan kue dengan lilin sebagai tanda perpisahan mereka. Tetapi Seunggi kemudian pergi karena dia tidak ingin berpisah dengan Dosuk. Di terminal, Dosuk dan Seunggi menunggu pamannya untuk menjemputnya. Sebelum pamannya datang, Dosuk membelikan CD player untuk Seunggi. Seunggi sangat senang dan memeluk Dosuk. Paman Seunggi datang, dan dengan berat hati Dosuk dan Seunggi pun berpisah. Seunggi melambaikan tangan pada Dosuk dengan wajah yang sedih. Sejak itu, Dosuk selalu berusaha menghubungi paman Seunggi untuk memastikan Seunggi baik-baik saja. Tetapi Dosuk tidak mendapatkan jawaban. Hingga kemudian Dosuk mendapatkan alamat paman Seunggi dan pergi menemuinya. Ternyata paman Seunggi menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal. Dosuk marah dan memukul paman Seunggi. Sementara Seunggi dijual ke seorang mucikari. Dia memperlakukan Seunggi dengan buruk layaknya seorang budak. Seunggi bekerja membersihkan rumah bordil milik mucikari itu. Sementara Dosuk melihat tas Seunggi yang tertinggal dan membukanya. Dia menemukan pager milik Seunggi. Ada sebuah pesan dalam pager tersebut. Dosuk kemudian menelpon nomor yang mengirimkan pesan itu. Tetapi tidak ada yang menjawab telepon itu. Dosuk kemudian meninggalkan nomornya di kotak pesan suara. Malam harinya, Seunggi menelpon Dosuk. Ternyata Seunggi-lah yang mengirim pesan ke pagernya sendiri. Seunggi kemudian memberitahu lokasinya pada Dosuk.
Dosuk dan Jongbe segera menuju lokasi itu. Akhirnya, mereka menemukan Seunggi dengan luka di pipinya. Dosuk memecahkan kaca dan memeluk Seunggi. Dia menggendong Seunggi dan membawanya pulang. Sejak itu, Seunggi tinggal dengan Dosuk dan Jongbe lagi. Mereka menjual mobil untuk biaya operasi agar luka Seunggi tidak membekas. Dosuk mendaftarkan Seunggi ke sekolah. Tetapi mereka menolak Seunggi karena tidak mempunyai orang tua di Korea. Akhirnya Dosuk memposisikan dirinya menjadi ayah angkatnya. Sejak itu, Dosuk merawat Seunggi layaknya anak sendiri. Jongbe juga berusaha menjadi paman untuk Seunggi. Tidak terasa, mereka menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Hingga kemudian Seunggi tumbuh menjadi gadis remaja. Suatu ketika, Seunggi pulang sekolah dan ibu Seunggi berniat mengunjunginya. Tetapi dia kemudian mengurungkan niatnya karena melihat Dosuk sangat menyayangi Seunggi. Seunggi pun kuliah dan mulai berpacaran. Suatu malam, ketika mereka sedang ngobrol dengan pacar Seunggi, nenek Seunggi menelpon dan memberitahu bahwa ibu Seunggi sakit keras. Dosuk dan Seunggi kemudian pergi menuju Cina untuk menemui ibunya. Setelah sekian lama, akhirnya Seunggi bertemu dengan ibunya lagi. Ibu Seunggi kemudian berterima kasih kepada Dosuk karena telah merawat Seunggi selama ini. Dia meminta Dosuk untuk mencari ayah Seunggi agar Seunggi mengetahui ayahnya yang sebenarnya. Seunggi dan Dosuk kemudian kembali ke Korea Selatan. Suatu hari, Dosuk mendatangi tempat ayah Seunggi bekerja. Tapi kemudian dia merasa pusing dan pandangannya kabur. Sementara di rumah, Seunggi melihat sepatu Dosuk yang butut. Seunggi sadar bahwa selama ini Dosuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seunggi kemudian berniat untuk membelikan sepasang sepatu untuk Dosuk. Suatu ketika, Dosuk meminta Seunggi datang ke restoran. Ternyata, Dosuk berniat mempertemukan Seunggi dengan ayah kandungnya. Dosuk kemudian meninggalkan Seunggi dengan ayah kandungnya. Dia kemudian memberitahu Jongbe tentang ayah kandung Seunggi. Jongbe menyebut Dosuk bodoh. Seunggi pastinya akan memilih ayah kandungnya. Dan mereka akan berpisah dengan Seunggi lagi. Jongbe berkata, pada akhirnya ayah kandungnya lah yang akan menemani Seunggi menikah suatu saat nanti. Dosuk hanya diam dan pulang dengan wajah sedih. Dosuk masuk ke kamar Seunggi dan mengingat masa-masa indah bersama Seunggi. Tiba-tiba Seunggi menelpon dan untuk pertama kalinya dia memanggil Dosuk ayah. Seunggi meminta Dosuk untuk menjemputnya. Dosuk sangat bahagia dan segera pergi untuk menjemputnya. Dosuk terus tersenyum sepanjang jalan. Tetapi kemudian dia kembali merasa pusing dan pandangannya menjadi kabur. Dan akhirnya dia pun terjatuh. Sejak itu Seunggi dan Jongbe mencari keberadaan Dosuk. Hingga 10 tahun mencari, mereka belum juga menemukan Dosuk. Sampai pada akhirnya Jongbe menemukan Dosuk di rumah sakit. Dia menelepon Seunggi untuk segera kembali ke Korea. Mereka kemudian menuju sebuah rumah sakit untuk melihat Dosuk. Akan tetapi, orang di rumah sakit itu bukanlah Dosuk yang mereka cari. Hingga akhirnya Seunggi melihat banner dengan nama Park Sung-bo, nama yang ia berikan kepada Dosuk dulu. Mereka kemudian ke kantor polisi dan mencari orang hilang bernama Park Sung-bo. Polisi kemudian memberitahu bahwa ada orang hilang bernama Park Sung-bo. Dia sekarang berada di rumah sakit jiwa. Ternyata karena stroke yang dialaminya, Dosuk kehilangan ingatan setelah kecelakaan sepeda motor.
Selama 10 tahun di rumah sakit itu, ia hanya bisa menuliskan kata jaminan dan kata Park Sung-bo. Akhirnya pihak rumah sakit menganggap namanya adalah Park Sung-bo. Pegawai rumah sakit mengantarkan mereka ke kamar Do-suk. Akhirnya setelah 10 tahun, mereka berhasil menemukan Do-suk dalam kondisi yang memprihatinkan. Seung-gi menemukan buku tabungan yang Do-suk siapkan untuk masa depan Seung-gi. Seung-gi menangis dan memeluk Do-suk, tetapi Do-suk tidak merespon sama sekali. Hingga ketika Seung-gi menyebut kata jaminan, Do-suk seperti mengingat sesuatu. Di masa lalu, Seung-gi bertanya apa arti kata jaminan. Do-suk menjelaskan bahwa jaminan berarti harta berharga. Dan itu membuat Seung-gi sangat bahagia menjadi jaminan. Akhirnya ketika menikah, Do-suk menemani Seung-gi. Dan tiba-tiba dia memanggil nama Seung-gi. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton Cinema 8. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.